Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, maka selayaknya lah kita bersyukur pada Allah dengan sehat yang kita dapati pada hari ini. Kita bisa memaksimalkan kesehatan itu untuk beribadah, dan salah satu yang kita kerjakan pada hari ini pagi ini adalah kita bisa belajar tentang ilmu al-Islam ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab nanti dengan cara kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk para mahasiswa pada pertemuan pertama ini ya, kita masuk pada mata kuliah AIK 2, di mana nanti AIK 2 ini kita membahas ibadah, akhlak dan muamalah. Untuk lebih lanjut nanti silahkan simak apa yang saya sampaikan sehingga nanti bisa dipahami dan direncanakan kuliah kita pada pekan-pekan mendatang. Pada mata kuliah AIK 2 ini dirancang khusus untuk mahasiswa program S1 ya, yang bersifat memperkaya wawasan dan sikap yang berkaitan dengan materi tentang ibadah, akhlak, dan muamalah. Maka materi AIK ini sangat penting bagi mahasiswa ya, dalam bekal menghadapi kehidupan di masyarakat, terutama terkait pemahaman tentang ibadah, akhlak, dan muamalah. Modul ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dalam proses pembelajaran. Baik, setelah nanti mempelajari modul ini atau kita selesai pada materi AIK 2, diharapkan nanti mahasiswa dapat menjelaskan, memahami tentang ibadah, akhlak, dan muamalah. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan prinsip ibadah, akhlak, dan muamalah secara baik dan tentunya benar dan dapat memecahkan masalah dalam masyarakat ya, secara benar sesuai Al-Quran dan hadis. Secara lebih rinci ya, setelah mempelajari materi mata kuliah AIK 2 ini ya, mahasiswa nanti dapat mengetahui dan memahami tentang satu ya, modul tentang hakikat ibadah. Kemudian yang kedua itu konsep sholat, yang ketiga itu konsep puasa, yang keempat konsep haji, yang kelima ibadah maliyah, keenam konsep akhlak Islam, ketujuh konsep muamalah Islam, delapan Islam dan persoalan hidup kerja. Nanti cenderung pada kehidupan secara horizontal. Kemudian Islam yang kesembilan ya, pada pembahasan yang kesembilan nanti akan membahas Islam dan masalah harta atau jabatan. Kemudian yang terakhir nanti karena ada 10 modul, ini modul ke-10 ya, itu pribadi dan masyarakat berkualitas dalam konsep Islam. Nah, agar adik-adik mahasiswa berhasil dalam menguasai mata kuliah ini ya, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut ya. Pelajari setiap modul atau materi dengan baik ya. Baik nanti apa yang saya sampaikan secara langsung, secara audio visual dalam kelas tatap muka ya, ataupun nanti ada kegiatan latihan dan tes formatif ya. Tentunya nanti didukung dengan saya akan mencoba membuat beberapa YouTube sehingga nanti materi yang yang saya sampaikan akan bisa diulang-ulang secara berkelanjutan. Jadi adik mahasiswa nanti dalam pembelajaran AIK 2 ini ya, capaian yang yang akan tercapai yang diharapkan adalah nanti mahasiswa mampu mendeskripsikan atau menggambarkan ya, menerapkan dan memecahkan masalah konsep dan prinsip ibadah, akhlak dan muamalah secara benar ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih.
dalam kehidupan masyarakat. Jadi nanti mempunyai standar kompetensi yang standar kompetensinya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan prinsip nilai-nilai ibadah, akhlak, dan muamalah secara baik dan benar. Standar kompetensi berikutnya adalah mahasiswa mampu memecahkan masalah penyimpangan ibadah, ya, akhlak, dan muamalah dalam masyarakat secara benar sesuai Al-Quran dan hadis. Itu standar kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi konsep ibadah. Ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Itu nanti akan disampaikan pada materi-materi selanjutnya. Kemudian fungsi ibadah apa, hikmah ibadah itu bagaimana, makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Jadi ketika kita sudah beribadah kepada Allah secara vertikal, maka secara horizontal dalam kehidupan sosial itu harus memberikan dampak yang positif hasil dari ibadah kita. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mendeskripsikan dan menerapkan ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, dan haji sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang berikutnya adalah mahasiswa dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi konsep akhlak, etika, dan moral dalam Islam. Yang keempat, mahasiswa dapat menyimpulkan dan menerapkan konsep akhlak Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi selanjutnya itu mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan tujuan dan prinsip-prinsip bermuamalah sesuai dengan Quran dan hadis sahih. Jadi hadisnya harus sahih. Kemudian bisa menganalisis, menyimpulkan permasalahan hidup dan kerja dengan benar sesuai Quran dan hadis sahih. Menganalisa, menyimpulkan permasalahan harta dan jabatan dengan benar sesuai Al-Quran dan hadis sahih. Yang terakhir ya, dapat menyimpulkan pribadi dan masyarakat berkualitas dalam konsep Islam. Itu yang kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Oleh sebab itu silahkan simak video ini ya. Mungkin bisa beberapa kali diulang-ulang sehingga nanti capaian yang diharapkan pada materi AIK 2 ini dapat dicapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bikin komen di bawah ini ya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.